Oke, selamat pagi. Sesuai janji untuk yang 11 IPA, hari ini kita akan belajar matematika minat dulu ya. Karena kalau misalkan kita nggak di matematika minat, nanti matematika kan nggak pernah dapat di PTM gitu. Jadi kita switch dulu ya untuk minggu ini. Kita akan belajar materi baru setelah PTS, yaitu adalah persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran. Oke. Kalau misalkan dulu kalian pas SMP itu belajar lingkaran itu adalah secara geometrisnya. Kalian cari luas, kalian cari keliling, kalian cari garis singgung panjangnya berapa gitu-gitu kan. Nah, kalau nanti di SMA ini yang akan kita pelajari, kita akan lebih ke analytical aljabarnya. Kalau yang dulu kan analytical geometriknya ya. Sekarang ke analytical aljabarnya. Apa yang kita akan pelajari? Jadi si lingkaran itu supaya jadi lingkaran itu ntar namanya apa gitu. Jadi kan kalau misalkan dulu pas belajar persamaan garis, garis akan selalu lurus gitu kan. Yang membedakan antara garis satu dengan garis yang lainnya adalah gradiennya itu beda-beda gitu. Makanya ntar kemiringannya beda-beda. Nah ini juga sama, lingkaran itu ketika lingkarannya koordinatnya pusatnya di mana, jari-jarinya berapa, itu namanya apa gitu. Secara aljabarnya apa gitu. Jadi kita nggak lebih ke geometri ya. Ini lebih ke aljabar. Nah biasanya kalau misalnya bentuk geometri di aljabarin itu akan lebih rumit ya dibanding biasanya gitu ya. Oke. Nah, ya udah ya, misal itu pengantarnya ya. Nah, sekarang kita akan lanjut nih, persamaan lingkaran. Tadi udah nih, pengantarnya udah. Berarti sekarang langsung aja ya ke bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau misalkan kalian lihat di Google atau baca buku, itu akan ada banyak banget versi-versi rumus dari persamaan lingkaran ya. Kalau saya nggak akan ngajarin banyak-banyak, kalian hanya pegang aja satu konsep dasarnya, definisi awalnya, bentuk umumnya, itu nanti bisa untuk dipakai untuk semuanya. Jadi bentuk umum atau rumus dari persamaan lingkaran itu adalah gini. Kegedean, sorry. Bentuk umum. Bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ketika nanti kalian diminta untuk mencari persamaan lingkaran, kalian pakai rumus ya atau bentuk umum yang ini, konsep yang ini. Jadi ini adalah konsep untuk persamaan lingkaran ya, apapun nanti kondisinya gitu. Nah sekarang kita breakdown nih. Untuk pakai tools ini, untuk pakai rumus ini, apa yang kita harus punya dulu gitu kan. Nah, untuk bisa pakai rumus ini, untuk input ke sini, kalian harus punya yang pertama, harus punya pusat. Jadi di dalam rumus ini, yang akan kalian masukkan itu adalah A, B itu sebagai pusat lingkaran. Oke. Nah, pusat lingkaran nanti dalam Kartesius itu kan berupa titik. Titik itu ada X, Y gitu ya. Yang namanya koordinat itu adalah X, Y. Nah, si A ini adalah mewakili X-nya gitu ya. Si B ini mewakili Y-nya. Jadi kita bedakan karena memang di sini ada X sama Y. Kalau misalnya di sini tulis X lagi Y lagi takutnya bingung gitu. Jadi kita tulis sebagai A, B sebagai pusat lingkarannya. Gitu. Misalkan gini nih. Kan kita punya Kartesius. Nah, terus misalnya pusatnya di sini nih. Di sini misalnya ya pusat lingkarannya ya. Nah, jadi A itu adalah yang di sininya. Kan A, B berarti artinya A itu yang ini dong. B itu yang ini dong. Ya kan? Karena koordinat itu X, Y. Nah, ini adalah pusatnya A, B. Gitu. Oke. Itu adalah pusat lingkaran. Terus apalagi yang kita harus punya? Yang kedua yang kita harus punya adalah jari-jarinya ya. Jari-jari dari lingkaran. Udah cukup dua itu aja. Jadi kalian cukup punya pusat dan jari-jari, kalian bisa membentuk suatu persamaan lingkaran. Ingat ya, di sini adalah persamaan. Jadi bentuknya nanti kalian bentuknya ya dalam aljabar. Jadi X sama Y-nya ya nggak dimasukin karena namanya juga persamaan lingkaran gitu ya. Jadi ntar X sama Y-nya kalian nggak usah masukin gitu. Jadi ini simpel banget sebenarnya. Oke. Sekarang gini, kalau misalkan ada kasus, misal langsung kasih kasus aja ya. Contoh kasus ya. Contoh kasus. Yang pertama, misal buatlah persamaan lingkaran yang melalui lingkaran yang berpusat
berpusat di berapa nih? Ngasal aja ya. Min 3,4 misalkan. Dan berjari-jari misalkan akar, jangan akar deh. Ya bebas sih sebenarnya, jari-jarinya misalkan 2 gitu ya. Yang berjari-jari 2. Nah, kalian diminta untuk apa? Persamaan lingkaran yang berpusat di sini dan berjari-jari di sini. Nah, tadi yang udah Mister jelasin sebelumnya, kita hanya perlu tools ini, terus kita hanya perlu bahan ini untuk bisa dimasukin ke sini, gitu ya. Nah, artinya kita lihat dulu nih di soalnya, udah ada belum pusatnya? Oh, udah ada pusatnya di sini. Terus jari-jarinya udah ada belum? Udah ada. Berarti ini langsung dipakai si toolsnya. Oke, kita pakai ya. Cara makainya tinggal dimasukin aja. Masukin berarti X min jari-jari X-nya berapa? A-nya berapa? A-nya adalah nih ya. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, ini ada R-nya. Kita langsung masukin aja. Min 3 kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Oke, ya udah, tinggal kita beresin deh. X plus 3 kuadrat plus, nah di sini lihat Mister nggak masukin X sama Y-nya kan, karena memang apa yang mau dimasukin gitu. Jadi ya karena juga kita konteksnya adalah mencari persamaan lingkaran, berarti artinya X sama Y-nya ya harus dalam X sama Y, karena yang namanya persamaan kan harus dalam bentuk variabel ya. Oke, udah deh kita kerjakan. Ini tinggal dikuadratkan ya. Berarti X kuadrat plus 6X plus 9. Saya anggap kalian sudah mahir ya untuk mencari kuadrat gini. Entah kalian mau pakai capit kepiting atau rainbow atau mau pakai langsung silakan. Tapi harusnya udah kelas 11 harusnya pakai langsung bisa ya. Plus Y kuadrat min 8 Y plus 16 sama dengan 4. Nah, nanti bentuk biasanya itu nanti akan seperti ini nih. Bentuk biasanya. Jadi ada 2 bentuk sih sebenarnya. Ini adalah rumus, tapi nanti bentuk biasanya akan kayak gini. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Bentuk lazimnya gitu ya. Kayak gini. Jangan ketukar ya. Ini A sama B-nya itu cuma ini aja, cuma aljabar aja. Kayak nentuin bahwa di situ ada angka gitu loh. Saya ganti deh. Bahkan sebenarnya dari depan juga bisa jadi ada angka ya. Wait, ya udah kita ganti. Bentuk umum lainnya tuh kayak gini. AX kuadrat plus BY. B kuadrat plus CX plus DX plus DY plus E sama dengan 0 gitu. Jadi nanti kalian cari bentuk persamaannya sampai jadi kayak begini ya. Sampai jadi kayak begini. Nah, udah ini juga udah jadi kan. Berarti tadi kan X sama Y-nya ditempelin ya. Bentuk umumnya kayak gitu. X kuadrat plus Y kuadrat plus 6Y nggak punya temen, langsung tulis. 8Y juga nggak punya temen. Nah, sekarang baru angkanya. 9 tambah 16 itu berapa sih? 24 dikurang 4. 4-nya pindah ke kiri jadi kurang ya. Ini plus 21. Sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang dimaksud gitu. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang yang jari-jarinya 2 satuan panjang dan pusatnya di min 3,4 gitu. Ini adalah persamaan lingkarannya. Kalau misalkan nggak percaya, nanti kita demokan di ini ya, di di GeoGebra ya. Tapi nanti kita bahas dulu materinya. Oke. Yang kedua. Nah, gimana nanti kalau misalkan konteksnya gini? Buatlah persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-1 misalnya ya, dan melalui titik 4,3 misalkan gitu. Jadi ada sebuah lingkaran dengan pusatnya di sini dan lingkaran itu melalui titik ini gitu ya. Kalau misalkan kita gambarkan kira-kira kan seperti ini.
Nih, kita disuruh nyari nih persamaan lingkarannya apa ya? Yang pusatnya itu ada di sini kira-kira, ya udah misal kira-kira aja ya. Kira-kira 2,1 di sini lah ya. 2,1 dan melalui titik 4,3. 4,3 itu ya kira-kira aja di sini lah ya. Mana tuh? Sini. Nah, jadi melalui titik ini. Jadi ya ntar diperkirakan gambarnya akan seperti ini. Jelek banget. Bentar. Gak asik. Diperkirakan gambarnya akan seperti itu ya. Tapi anggap bahwa si titik tengah ini, titik yang misalkan ubah jadi orange ini adalah pusat lingkaran ya, yang dia bilang 2,1. Terus titik yang warna hijau ini adalah titik yang dilalui yang 4,3 gitu ya. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan lingkaran merahnya itu apa gitu. Oke. Sekarang kita preterin lagi. Tadi untuk mencari persamaan lingkaran kita butuh apa? Butuh pusat, bener, dan juga butuh jari-jari gitu ya. Di sini pusatnya udah aman, udah ada gitu. Nah sekarang masalahnya jari-jarinya kagak tahu gitu kan. Nah konteksnya atau konsepnya mencari jari-jari itu kan sama aja seperti kalian mencari jarak dari pusat ke titik yang dilalui, dimanapun itu titik yang dilalui oleh lingkaran, gitu ya. Jadi titiknya kan lingkaran kan titiknya unlimited ya. Ini kan kumpulan titik-titik nih yang sangat rapat sekali gitu ya. Nah, mau nanti titiknya dimanapun, misalkan di sini atau di sini, di mana. Kalau misalkan kalian tarik dari pusat itu akan menjadi jari-jari. Nah, berarti kita harus cari nih panjang si biru ini berapa. Panjang biru ini adalah jarak dari titik ke titik. Nah, di sini kalian perlu tambahan ya. Tambahan notes ya, rumus. Jadi ini tuh rumusnya bukan rumus persamaan lingkaran, tapi rumus yang akan dipakai nanti sampai mungkin kelas 12 karena akan pakai konsep jarak dari titik ke titik dan jarak dari titik ke garis gitu. Nah jarak dari titik ke titik, jarak titik ke titik itu dirumuskan seperti ini. Misalkan titik pertama itu adalah X1 ya, titik kedua adalah X1, Y1. Titik kedua adalah X2, Y2. Nah jarak antara kedua titik ini itu bisa ditentukan dengan cara gini. Kita bilangnya D aja ya, distance ya. Distance-nya itu adalah akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah delta itu apa? Delta itu adalah selisih. Yang namanya selisih itu akan selalu positif ya. Dimana-mana selisih itu akan selalu positif. Tapi sebenarnya mau nanti positif atau nggak positif itu nggak it's not matter ya. Karena nanti kalian akan kuadratkan, hasil akan sama. Maksud dari delta itu apa? Ya tadi, kurangkan ya. Jadi selisih di X. Kehapus. Selisih di X, selisih antara ini dan ini. Delta Y, selisih antara ini dan ini. Oke, ini bisa kasih notes aja ya. Delta itu maksudnya adalah selisih. Kalau misalkan kalian lihat rumus, nanti dirumusin lagi. Misalkan kalian lihat di Google atau di buku, ntar dirumusin sama dia tuh kayak akar dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Itu akan wasting memori kalian yang itu nggak akan bertahan lama gitu. Jadi kalian ingat aja, konsepnya adalah jarak dari titik ke titik itu adalah akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Itu akan lebih ringan ya, misal pikir ya, dibanding pakai X1, X2 itu akan lebih cepat lupa justru. Jadi kita pakai ini aja, nanti kita biasakan. Oke. Kita balik lagi ke permasalahan. Permasalahan adalah kita ingin mencari persamaan lingkaran dengan pusatnya sudah ada ya. Di sini pusatnya udah ada, di sini sebagai A, di sini sebagai B-nya. Jari-jarinya belum ada. Tadi udah kita analisis tuh, si jari-jari itu adalah panjang atau jarak dari titik pusat ke titik yang dilalui. Nah, titik yang dilaluinya udah ada nih, ya kan? Nah, ya udah kita tinggal cari ya. Berarti distance antara kedua titik itu adalah akar dari akar dari delta X. Nah ini yang maksud misal tuh nggak perlu dihafal. Delta X, selisih antara 2 dan 4 itu berapa? Selisih antara 2 dan 4 itu adalah 2. Jadi di sini 2 kuadrat gitu ya, ditambah delta Y. Berarti selisih antara min 1 sampai 3 itu berapa? 4 ya. Jadi bukannya 2 ya, ini 4 selisihnya. Min 1 sampai 3 atau 3 kurang min 1 atau min 1 kurang 3 itu selisihnya adalah 4. Berarti tinggal 4 kuadrat. Kan lebih enak gitu ya. Kalian langsung tinggal ngeliat, oh ini sama ini dikurangin berapa. Ini sama ini dikurangin berapa. Atau kebalikan, ini sama ini dikurangin berapa. Ya it's okay, gak masalah. Ntar karena kita kuadratkan. Misalkan aku mau
2 dikurang 4 kan jadi min 2. Boleh nggak di sini? Boleh, silakan. Karena ntar min 2 kan dikuadratkan jadi 4, sama aja. Jadi jangan khawatir kalian takut-takut. Makanya pakai konsep ini aja. Delta. Ya, tinggal dihitung ya. Berarti ini 4 tambah 16, hasilnya adalah akar dari 20. Mister, apakah perlu kita keluarkan? Tidak perlu ya. Karena nanti ini juga setelah masuk rumus dia akan hilang si akarnya. Jadi nggak perlu, biarkan saja. Mau dikeluarin juga sebenarnya monggo aja sih, bebas. Cuma kalau saran saya sih nggak perlu. Nah, tadi si distance itu adalah konteksnya panjang dari jari-jari. Berarti ini kita bisa bilang bahwa R-nya adalah akar dari 20 gitu ya. BTW jangan salah konsep. Banyak di Google atau di buku-buku yang bilang ini adalah gini nih. Ini salah konsep nih. R adalah akar dari gini. Ini saya nggak setuju ya. Karena ini bukan rumus dari jari-jari ya. Bukan gitu rumus jari-jari. Tapi kebetulan memang jari-jari yang dalam konteks ini, jari-jari yang kita mau cari itu adalah jarak dari titik ke titik. Nah, rumusnya adalah ini gitu. Jadi jangan salah kaprah. Itu bukan rumus dari jari-jari. Oke. Udah ada jari-jarinya, udah ada pusatnya, tinggal kita masukin ke tadi bentuk umum. Apa bentuk umumnya? Bentuk umumnya apa? Ada yang inget? X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Gitu ya, kita masukin. X min 2 dikuadratkan ditambah Y min dari min 1 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Berarti akar 20 kuadrat. Nah, makanya dari Mister bilang gak usah jadiin 2 akar 5 ya. Karena ntar kalian akan dikuadratkan lagi. Lebih enak gini, ntar tinggal dihilangkan aja si akarnya. Gitu. Oke, X kuadrat min 4X plus 4 tambah Y kuadrat. Oh, ini langsung diubah aja ya. Langsung diubah aja boleh. Jadi Y plus 1. Y kuadrat plus 2Y plus 1 sama dengan 20. Nah, itu kan jadi enak nulis 20 aja gitu kan. Dibanding kalian jadiin 2 akar 5 ntar mikir 2 kali lagi. Gitu. Tapi bebas, itu pilihan aja sih. Ini tips supaya lebih cepat ngitung aja. Gini ya. Jadi X kuadrat sama Y kuadrat dulu. Terus X sama Y dulu. Baru angkanya. Kok Y aja. 2Y maaf. Oke, 2Y. Baru angkanya. 4 tambah 1 itu adalah 5. Sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah seperti ini guys. Ini adalah lingkaran yang melalui pusat di 2,-1 dan dia melalui titik 4,3. Itu persamaannya kayak begini. Begitu. Oke, satu lagi permasalahannya adalah gini. Buatlah persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-3 dan menyinggung garis 2x plus 4y min 6 sama dengan 0. Atau biasanya kan garis tuh ini aja ya, 2x plus 4y sama dengan 7 lah ya. Nah gitu. Oke, kita diminta untuk mencari persamaan garisnya. Lingkaran yang berpusat di sini di 2,-3 dan lingkaran itu menyinggung garis ini. Lagi-lagi permasalahannya adalah kita nggak tahu jari-jarinya berapa gitu. Tapi kita tahu pusatnya berapa di 2,-3 gitu ya. Masalah jari-jarinya berapa, karena konteks dari persamaan lingkaran itu kita harus punya, saya recall lagi, punya jari-jari dan pusat gitu. Nah sekarang jari-jarinya nggak tahu. Nah ini dari konteks ini kalau misalkan kita visualisasikan itu akan jadi kayak begini. Nah 2,-3 itu sekitaran ada di kira-kira aja ya. Saya kasih warna biru deh ya. Nah di sini kira-kira di sini gitu ya. Terus ada lingkaran nih ya.
ini saya nggak usah pakai ini lah ya, ntar jadi salah kaprah. Ya udah, misalnya ada jari-jari, lingkaran dengan jari-jari situ, terus lingkarannya ini misalkan saya kasih warna merah ya. Nah misalnya ini pusatnya ada di 2,3 gitu ya. Terus ada lingkarannya tuh. Nah si lingkaran itu menyinggung garis warna hijau, misalkan garisnya, aduh bentar mikir dulu, itu negatif berarti kesini. Nah, garisnya gini. Ini misal aja ya, misalkan garisnya begini ya. Ini permisalan, jangan diprotes kalau misalkan garisnya nggak sesuai dengan persamaan. Jadi tadi misal nggak pakai kartesius itu karena memang kalau misalnya pakai kartesius kita harus nyari lagi kan, ini garisnya gimana, ribet lagi lah intinya. Tapi saya mau kasih tau konsepnya aja intinya. Kalau misalkan kalian punya permasalahan seperti ini, ada pusatnya dan ada garis yang menyinggungnya, itu kan sama aja kayak gini ya. Kalian tuh mencari jarak dari pusat ke garis yang menyinggung, yang warna oranye ini. Nah gitu kan, itu sama aja kayak jari-jari gak sih? Yang namanya konteksnya menyinggung itu hanya menyinggung di satu titik, tidak lebih gitu ya. Kalau misalnya memotong tuh lebih dari 1-2 titik gitu. Kalau misalnya menyinggung kan cuma di satu titik, berarti artinya kalian sama aja kayak mencari jarak antara titik ke garis kan. Garis singgungnya itu adalah sebagai R-nya gitu. Nah di sini berarti kan harus tambahan lagi ya rumusnya ya. Ini harus dihafal ya BTW guys. Ya sebenarnya nggak dihafal juga ya mangga aja sih, tapi ini mah kudu lah ya, jarak gini mah karena ntar kalian akan kepake juga nih ke depannya. Masa ya mau lihat terus, mau recall terus kan capek ya. Jarak dari titik ke garis. Rumusnya apa? Kita pakai distance lagi ya, karena memang konteksnya adalah jarak. Distance dari titik ke garis itu adalah Q. AX plus BY plus C per akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sebentar, saya agak-agak lupa. Bentar, saya konfirmasi dulu di Mbah Google ya. Kita konfirmasi bersama-sama. Jarak titik ke garis. Kita konfirmasi ke Mbah Google. Nggak ada cuy. Ya udah, kita pakai rumus ya. Rumus. Nih. Iya benar plus semua. Oke. Nah itu misal lihat kan, misal nih tadi lihat, misal nge-compare kan, bener nggak? Terus pas dilihat ke sini nih, yang sebelah kanan ini, itu misal langsung yakin bener karena memang udah ngerti konsepnya gitu. Jadi percuma ya kamu nge-searching tapi nggak ngerti konsepnya, ya berat gitu ya. Maksudnya nggak akan ngerti juga gitu. Percuma lah ibaratnya teh. Harus ngerti konsepnya juga. Oke, jadi maksud dari A, B, C, X di sini tuh apa? Jadi A ini adalah A dalam, jadi gini, persamaan garis itu kan rumusnya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu kan. Ini rumus dari persamaan garis yang hijau nih. Ini rumus dari persamaan garis yang hijau. Nah A-nya itu apa? Ya A-nya itu adalah yang di depan X. Itu A-nya gitu. Terus B-nya itu apa? Ya B-nya di sini adalah B yang di sini. C-nya ya C yang di sini gitu kan. Dengan konteks adalah persamaannya seperti ini. Terus X sama Y-nya apa? X sama Y-nya adalah titiknya gitu. Jadi ini adalah X sama Y. X sama Y. Misal aku pusing, itu kan pusat lingkaran. Tadi katanya A, B, kenapa ini X sama Y? Nah makanya ini adalah konteksnya kita lagi mencari apa? Jarak dari titik ke garis. Terlepas dari dia lingkaran atau dia segitiga atau dia apa lagi, atau dia jajar genjang atau segala macam. Yang namanya konteks dari titik ke garis itu akan selalu seperti ini rumusnya. Gitu ya. Udah bisa jelasin ya, A-nya dari mana, B-nya dari mana, C-nya dari mana, X-nya dari mana ya. X-nya itu adalah titiknya. A, B, C itu kamu dapat dari garis. Oke? X-nya itu dari titik, A, B, C dari garis. Bisa tulis lagi deh di bawahnya. A, B, dan C itu dari garis, sedangkan X, Y itu dari titik ya, karena ini konteksnya adalah mencari panjang atau jarak dari titik ke garis. Oke.
Tadi pusatnya kita nggak usah masalahin ya, karena pusatnya udah ada. Nah, sekarang kita ke konteks lingkaran lagi. Pusatnya udah ada di sini. Lalu kita bermasalahin adalah jari-jarinya, dengan konsep jari-jarinya di sini adalah jarak dari titik ke garis. Oke, nah makanya tadi Mister bilang bukan rumus jari-jari, karena nggak ada rumus jari-jari ya. Adanya adalah konsepnya. Bukan jari-jari itu nggak gini rumusnya, beda ya, kayak gitu. Itu adalah konsep dari jarak. Jadi nggak boleh pakai R ya. Kita pakai D biar terbiasa. Ih kok berubah mulu sih. D. Distance antara titik ini ke garis ini itu bisa kita formulasikan seperti gini. Nah, ini kan titiknya adalah 2,-3 nih. Ini berarti ntar akan jadi X sama Y-nya ya. Terus si garisnya adalah 2X plus 4D. Tapi jangan lupa dijadiin umum dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kita jadiin umum dulu nih, kayak gini harus sama dengan 0. Karena ntar akan berpengaruh di A, B, C-nya. Kalau nggak diumumin tuh ntar kalian main catut aja di A, B, C salah. Karena C-nya belum dalam bentuk umum gitu kan. Atau ntar misal iseng bikinnya 4Y sama dengan X-nya di sebelah kanan gitu. Nah tetap harus dikiriin juga semuanya. Jadi harus seperti ini, A, B, C-nya biar sinkron gitu ya. Disinkronisasi dulu. Disimplify dulu. Nah kayak gitu. Berarti nanti ini akan jadi XY-nya, ini akan jadi A, B, C-nya dalam konteks mencari distance antara titik ke garis. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan sama dengan, misal ini apa, kurung apa, ini mutlak ya. Jadi apapun hasilnya dia akan selalu positif karena jarak nggak mungkin negatif. Masukin A-nya berapa? Masukin ke sini ya. Ingat, A, B, C itu dari garis, X, Y itu dari titik. Saya masukin. A-nya 2, terus AX dikali 2 lagi, terus ditambah B-nya 4 dikali Y-nya min 3, terus C-nya min 7 per akar dari A kuadrat, berarti 2 kuadrat plus B kuadrat, berarti 4 kuadrat dimutlakin. Nah begitu. Oke, kita lanjutkan. Ini hasilnya adalah mutlak dari 4 dikurang 12 dikurang 7 per akar dari 2 kuadrat itu 4 tambah 16 itu jadi 20. Misal langsung aja ya. Oke, berarti kita akan dapatkan jari-jarinya itu akan menjadi atasnya akan berapa tuh? Atasnya akan agak-agak naik-naik nih. Berapa? Min 19 plus 4 berarti min 15 ya. Min 15 per akar 20. Karena dia konteksnya adalah jarak dan dia akan selalu positif, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa R-nya itu adalah 5 per akar 20. Misal apakah akar 20-nya harus disimplify? Bebas, lagi-lagi itu pilihan. Kalau saya sih tidak akan mensimplify. Atau bahkan saya nggak akan ngaliin sama sekawannya ya. Biarkan seperti itu, biarkan dia menjadi irasional ya. Karena nanti kita akan kuadratkan. Oke, sekarang udah ada R-nya dan udah ada pusatnya, tinggal deh masukin. Tinggal masukin ke rumus ya. Rumusnya apa? Dari recall lagi. Ya, terus. Iya, saya kayak ngomong tapi seolah-olah kalian ada padahal enggak gitu ya. Nah, rumusnya gini. Tinggal dimasukin. X min A-nya berapa? A-nya itu di sini adalah 2 ya. Ingat, A-nya 2, B-nya min 3. A-nya 2. Ya udah tinggal masukin 2 plus B-nya min 3, Y min 3. Oke. Terus R-nya berapa tadi yang untuk kita cari? 5 per akar 20. Ya udah, berarti 5 per akar 20 kuadrat. Terus udah tinggal beres ini. Berarti ini X kuadrat min 4X plus 4 plus ini Y plus 3 ya. Saya langsung hapus saja. Y plus 3. Berarti Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan ini. Sorry kalau ada salah-salah hitung ya. Ntar diprotes aja di komen boleh. Atau mau japri boleh. Tapi konsepnya yang penting benar ya. Terus atasnya itu, nah kalau misalkan ngekuadratin perperan ini berarti atas kuadrat bawah kuadrat. Nggak perlu diajarin lagi ya. Ini pelajaran kalian dari kelas 7. Oke, nggak perlu ribut-ribut masalah perperan. Ini berarti 25 per 20 ya. Atas kuadrat bawah kuadrat.
Nah ini kan kita bisa simplify nih. Sini bisa jadi 5 sama 4. Oke, kita pindahkan semua ke sebelah kiri. Jadinya gini kan. X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y 4 tambah 9 itu adalah 13. Plus 13 sama dengan 5/4. Nah ini PR gak sih kalian apa sih? Nambahin atau ngejumlahin perperan. Dan biasanya juga soalnya nanti di pilihan ganda nggak dipaksa buat perperan ya. Ada sih memang yang perperan, cuma jarang. Nah ini bisa kalian pakai trik, kita kalikan sama satu angka yang sama semuanya, yaitu kita kalikan oleh 4 gitu, supaya lebih friendly aja ya lookingnya gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 16 plus kurang x 24y plus 4 dikali 13 itu berarti 52 ya. 52 sama dengan 5. Pindahin dulu 5-nya ya. Kita pokoknya harus bener-bener bentuk paling sederhana ya, paling simple. Oke, plus berapa nih? 48 ya? Gitu sih. Enggak, ketang 47 cuy. 47 sama dengan 0. Ya udah, ini adalah bentuknya. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di 2,-3 dan menyinggung garis apa tuh tadi? Menyinggung garis 2x plus 4y sama dengan 7. Begitu. Oke. Ini saya review lagi ya. Ini lumayan berat nih persamaan lingkaran. Ini kita baru dasar doang loh. Belum kayak yang lain-lain, emang subhanallah materinya tuh. Oke, Mister ulangi lagi, di review lagi. Jadi persamaan kita hanya baru belajar persamaan lingkaran dulu hari ini ya. Nah, rumusnya ini atau toolsnya ini, terus jangan dihafalkan ya rumus ya. Kan dihafal bakal lupa. Di ngertiin aja, gampang kok itu. Terus kita perlu dua ini, ada pusat dan jari-jari. Ketika memang itu sudah terpenuhi, langsung masukin ke situ ya. Langsung masukin, dan jangan lupa harus sampai sesimpel mungkin gitu. Terus kalau misalkan dia tidak terpenuhi, bukan tidak terpenuhi, maksudnya syarat-syarat untuk pakai toolsnya itu belum ada, ya cari dulu. Kayak ini contohnya. Ada 3 kemungkinan sebenarnya. Ada yang terpenuhi atau misalkan dari titik ke titik gitu ya. Kita bisa pakai ini. Ini juga jangan lupa. Kalau misalkan kalian nggak bisa ini, ya udah nggak akan bisa ya satu bab ini. Bahkan nanti di kelas 12 juga akan kesulitan. Jadi ini boleh dipakai, silakan. Jarak dari titik ke titik, dicari dulu R-nya. Ingat ya, ini bukan rumus R. Ini adalah jarak dari titik ke titik. Terus konsep yang terakhir atau permasalahan terakhir itu biasanya jari-jarinya nggak ada, tapi dia ada garis yang menyinggung. Berarti kita harus mencari jarak dari titik ke garis. Dengan rumus ini, dengan A, B, C itu berasal dari garisnya, koefisien garisnya dan konstanta C. Lalu X dan Y-nya berasal dari titiknya. Ya, kita mau cari jarak dari titik ke garis. Gitu, udah dapat, nanti baru masukin ke rumus dan selesai, disimplify, beres. Oke, beres. Ini akan ada soal latihan seperti biasa. Nanti akan dikirim terpisah, saya akan ketik dulu soal latihannya. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya, dan kuat ya belajar persamaan lingkaran. Karena ini materi yang lumayan sih menurut saya. Oke, bye-bye.